Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan nikah, yaitu munakahah. Munakahah atau yang disebut juga dengan nikah ini membahas seputar masalah nikah seperti akad nikah, ijab qabul, dan syarat beserta rukun nikah. Dan saya juga akan menjelaskan tentang pengertian nikah secara etimologi dan terminologi. Oke, sebelum itu saya akan memperlihatkan bagaimana tata cara nikah yang mana rukun dan syaratnya itu sempurna. Berikut videonya. Saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan. Perangkat alat sholat dan emas 50 gram tunai. Bagaimana? Apakah kalian menemukan rukun dan syarat nikah di dalam video tersebut? Belum menemukan. Oke, kalau begitu ayo kita pelajari lebih lanjut masalah fikih munakahah. Oke. Munakahah adalah pernikahan atau nikah. Secara etimologi artinya adalah terkumpul dan menyatu, atau dalam istilah bahasa Arabnya yaitu ad-dhammu wal ijtima'u. Secara terminologi dapat berarti nikah itu adalah ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Ya, oke. Jadi kesimpulan dari pengertian nikah yaitu nikah itu harus melalui ijab dan qabul, atau bisa juga disebut dengan kalimat kamu aku nikahkan dan kalimat aku terima sebagai kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan. Mau bertanya dong, apakah nikah itu mempunyai sumber hukum? Ya, nikah itu mempunyai sumber hukum. Sumber hukum nikah itu berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang nikah, antara lain adalah seperti surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitul yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dan juga ada beberapa hadis yang menyebutkan dan menjelaskan tentang masalah nikah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bil saum fa innahu lahu wijaun. Artinya adalah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kedua yaitu Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yaqulu tazawwajul wududa al-waluda ila mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Artinya adalah, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Riwayat Ahmad
hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Ya, itulah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang masalah nikah dan sebagai sumber hukum nikah. Rukun dan syarat nikah itu apa aja sih? Nah, kalau belum tahu rukun dan syarat nikah itu apa saja, ayo kita dengarkan video berikut ini. Rukun nikah ada 5, antara lain yaitu adanya mempelai laki-laki, dan yang kedua adanya mempelai wanita, dan yang ketiga ada wali nikah bagi perempuan, dan yang keempat ada saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat nikah yaitu ada 5 juga, antara lain adalah beragama Islam untuk kedua mempelai. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, nikah tidak di saat memakai ihram. Dan yang kelima, tidak karena paksaan. Itulah tadi di antara penjelasan saya tentang fikih munakahah atau seputar masalah nikah, yaitu yang pertama adalah pernikahan itu secara etimologi artinya adalah terkumpul dan menyatu. Sedangkan secara terminologi nikah yaitu adalah ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan dengan kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dan sumber hukum nikah itu yaitu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti mana yang saya sebutkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya mempelai laki-laki, dan yang kedua adanya mempelai perempuan, dan yang ketiga adanya wali nikah, dan yang keempat saksi nikah minimal 2 orang, lebih banyak lebih afdal. Dan yang kelima adalah ijab dan kabul. Syarat nikah yaitu ada 5. Yang pertama beragama Islam untuk kedua calon mempelai, dan yang kedua bukan laki-laki mahram bagi calon istri, dan yang ketiga mengetahui wali akad nikah, dan yang keempat nikah tidak di saat memakai kain ihram, dan yang kelima adalah tidak karena paksaan. Mau bertanya dong, bagaimana pendapat Anda terkait adat istiadat pernikahan seperti uang jujuran untuk orang Banjar, uang panai untuk orang Bugis, yang mana sebagian dari mereka mematok nilai terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki? Sertakan dalil yang memperkuat argumen Anda. Nilai jujuran yang tinggi itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Di dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan bahwasanya iltamis walau khataman min hadidin, artinya nikahlah engkau walau jujuran hanya dengan sebuah cincin dari besi. Artinya tidak dianjurkan untuk memasang jujuran yang tinggi, tapi sunnah untuk memasang jujuran yang rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.